Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, beberapa hari saya mencermati itu diskusi tentang kekerasan seksual. Saya merenung gitu. Gagasan itu memang baik, tetapi bukan hanya itu yang semestinya digagas. Saya katakan bahwa yang namanya kegiatan-kegiatan yang anti syariat itu adalah semua tidak boleh dilakukan. Itu yang namanya al-munkarat, kayaknya anti syariat. Bahkan lebih dari itu, Al-Quran itu menyatakan ada al-munkarat, ada al-fawahish, ada sesuatu yang memang tidak diizinkan oleh syariat untuk diamalkan atau dilarang oleh syariat, dan bahkan tidak dikenal di dalam perintah-perintah Allah dan anjuran-anjurannya, dan juga sesuatu yang sebenarnya oleh nurani orang itu dikatakan sebagai sesuatu yang tidak baik. Itu yang disebut dengan kemaksiatan atau tindakan-tindakan yang sementara ini dianggap sebagai tindakan yang menyalahi aturan Allah. Nah, di dalam Al-Quran ada yang namanya al-fahsya, dan ada yang disebut al-munkar. Dan al-fahsya itu salah satu tafsirnya adalah zina, perzinaan. Sehingga di zina itu disebut dengan al-fahisyah, sesuatu yang keji, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia, karena itu berseberangan dengan apa yang digariskan, dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahwat seksual manusia itu memang tidak boleh dibunuh, tapi diarahkan dengan benar. Istilah ada lembaga yang namanya perkawinan. Maka segala macam kegiatan seksual di luar perkawinan itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Nah, sementara ini ada peraturan menteri yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan melakukan tindakan kekerasan seksual, bahwa tidak dibolehkan melakukan tindakan kekerasan seksual itu iya, tapi lebih dalam dari itu, tidak boleh melakukan kejahatan seksual. Artinya diperkenankan melakukan tindakan seksual dengan memakai kekerasan. Maka Islam mengenalkan kelembutan yang di dalam istilah kita sehari-hari disebut dengan kesantunan, kesopanan. Lakukan semua dengan kelembutan. Maka ada sifat yang namanya ar-rifqun. Rifqun itu adalah kelembutan, di mana orang itu harus melakukan tindakan dengan penuh kelembutan, penuh kesantunan, penuh kesopanan. Dan disitulah kemudian orang mengatakan akhlak Islam itu mengenalkan bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Disinilah ada konsep ihsan, bagaimana kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang menjadi diskusi ini, saya ingat sebuah tulisan dari seorang sastrawan dari Mesir yang bernama Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, yang diberi judul dengan judul La Hamajiyata fil Islam.
Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia yang sederhana, artinya tidak ada kekerasan di dalam Islam. Nah, saya membaca itu, dan di dalam pengantar yang ditulis oleh editornya dikatakan, hadhihi maqalatun qadimatun jiddan katabahal katibul misri Mustafa Lutfi Al-Manfaruti fi kitabi An-Nadarat. Kitabnya itu namanya An-Nadarat, yang dalam bahasa Inggris seringkali diterjemahkan dengan Lux. Lux itu adalah pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan yang mengemuka. Nah, dikatakan wahwa ahadu amalikatil adabil arabi. Mustafa Lutfi Al-Manfaruti itu disebut sebagai salah satu sastrawan Arab ternama, bahkan sastrawan Arab terbesar pada zamannya, yang hidup pada abad ke-19 awal, antara tahun 1877 sampai 1924. Dan tulisan itu ditulis kembali dengan editornya dari sebuah majalah, ya, dalam judul La Hamajiyah fil Islam pada tahun 1932. Dan inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang menginspirasi saya. Nah, karena tulisan dia itu sangat indah. Ya. Dikatakan di dalam tulisan itu, dalam simpulannya yang terpenting adalah Islam itu adalah agama yang tidak pernah sama sekali mengajarkan kekerasan. Bahkan Islam, kata Mustafa Lutfi Al-Manfaruti, justru menyerukan kedamaian dengan konsepnya rahmatan lil alamin atau kasih sayang bagi semesta alam. Nah, ketika saya mencoba untuk menelisik apa yang ada di dalam Al-Quran, memang di dalam Al-Quran dijelaskan baik secara implisit maupun eksplisit panduan praktis untuk mengelola perdamaian itu. Dan minimal ada 3 hal yang saya dapatkan di dalam Al-Quran itu. Yang pertama, Al-Quran itu merintahkan kita untuk saling menjaga dan mempererat silaturahim, tali persaudaraan. Misalnya di dalam Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 10 dikatakan di dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi ini perkataan dari Allah ini. Islam itu agama yang membawa rahmat, dan rahmat itu akan kita dapatkan ketika kita mampu membangun ukhuwah antar kita. Maka ukhuwah di antar umat Islam itu menjadi satu keharusan dimanapun, dan itu harus menjadi contoh bagi orang lain. Bahkan orang Islam tidak boleh menjadikan orang Muslim itu menjadi musuh. Bahkan dengan semangat ukhuwah dibangunlah persaudaraan antar manusia. Ada yang disebut dengan ukhuwah basyariyah, ada uswah watoniyah, dan ukhuwah yang lain yang sebenarnya dari memang sesuatu yang bisa merekatkan ukhuwah itu bisa jadi karena persamaan kehendak, persamaan tujuan, persamaan cita-cita, kesamaan bangsa, kesamaan suku, dan kesamaan-kesamaan yang lain yang karena kesamaan itu orang kemudian menyatu menjadi sebuah kesatuan yang sinergis. Suami istri membangun ukhuwah sehingga terbentuklah keluarga sakinah. Dan tentu saja ketika punya anak, anak pun juga harus membangun ukhuwah dengan kedua orang tuanya. Kamil ini Kamil, namanya Abdurrahman Kamil Amruwah, ini cucu saya. Nah, baik, kita teruskan. Nah, di dalam beberapa ayat yang lain juga ditegaskan bahwa kita harus mau atau bersedia membangun ukhuwah di antara kita. Dan silaturahim itu menjadi kata kunci bagaimana kita itu bisa merekatkan dengan orang lain dimanapun dan kapanpun kita berinteraksi. Dan relasi yang baik itu adalah relasi yang kita bangun dengan semangat untuk
berukhuwah, semangat untuk bersaudara. Nah, dari ayat ini bisa kita tarik benang merah bahwa perintah untuk mewujudkan kedamaian itu harus menjadi kesadaran pada diri kita sebagai seorang muslim, bahwa semua orang harus punya kesadaran untuk membangun persaudaraan. Dan insya Allah ketika kita itu merasa bersaudara, baik karena kita ini seagama, sebangsa, senegara, setanah air, dan yang lain-lain yang bisa menyatukan kita, insya Allah persaudaraan kita itu akan jadi tatanan hidup yang penuh dengan kedamaian, dan insya Allah keinginan kita untuk membangun keserasian itu akan terwujud dengan sebaik-baiknya. Nah, yang pertama, kita diperintahkan untuk saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan. Itu yang harus kita wujudkan. Yang kedua, kita ini dilarang untuk mencela, mengolok-olok dan merendahkan satu sama lain. Sebab perbuatan mencela, mengolok-olok, merendahkan orang lain itu bisa menimbulkan konflik di antara kita. Dari sinilah kemudian Allah menjelaskan dengan satu penjelasan yang antara lain ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun wala talbizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Daripada mereka yang merendahkan, melecehkan, menertawakan. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka, dari yang merendahkan. Dan ini adalah satu perintah dan sekaligus larangan. Ayo, mari kita saling menghargai dan saling menghormati, dan jangan sampai ada orang yang saling menghina satu sama lain. Dan janganlah suka mencela satu sama lain, ya gitu. Maka dikatakan di dalam ayat ini bukan cara seperti itu. Wala talmizu anfusakum. Janganlah suka mencela dirimu sendiri. Nah, karena mencela orang lain itu sama dengan mencela diri. Karena apa? Apa yang kita lakukan ketika kita mencela orang lain itu akan membalik, akan memantul menjadi celaan bagi kita sendiri. Dan kita harus punya kesadaran mereka itu bagian dari kita. Dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Itu adalah lakop yang kemudian kata orang itu bisa membangun akraban, tapi bisa jadi menyinggung perasaan. Jadi, ada istilah lakop, istilah kunyah. Kalau kunyah itu gelaran yang sifatnya itu menghormati. Misalnya ada gelaran Abu Hurairah, Abu siapa, itu gelaran-gelaran yang terkesan menghormati. Dan masih banyak gelaran-gelaran. Si cebol, si hitam, itu kan meskipun orang yang kita beri gelar itu memang nyatanya seperti dan sebagainya. Dan makanya kemudian saya selalu mengatakan, jangan sekali-kali kita memberikan julukan kepada orang yang terkesan merendahkan. Kalau mau memberikan gelaran itu, carilah gelaran yang terkesan menghormati atau menghargai orang. Dan di dalam ayat ini dikatakan seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, sekarang ini banyak orang yang memberikan si fasik, si kafir, si munafik. Ya jangan begitulah. Itu tuduhan yang akan menyakitkan hati orang. Orang boleh jadi akan bisa kita pahami punya indikator kemunafikan, tapi jangan
fasik, orang dolim. Tapi jangan menuduh orang seperti itu, karena siapapun orangnya tidak akan mau dituduh dengan tuduhan yang tidak baik. Nah, saya berkali-kali memang diberi gelaran-gelaran yang tidak menyenangkan, tapi saya coba untuk saya sikapi dengan sabar, karena saya tahu bahwa memang saya seperti itu. Ya, apapun kata-kata orang pada saya itu saya coba untuk saya terima dengan sikap sabar, dan itu bahkan saya jadikan sebagai sebuah kritik pada diri saya. Ya, kadang-kadang ya mencelanya bukan mencela sesuatu yang kemudian mencela dengan sesuatu yang memotivasi saya, tapi mendiskreditkan atau menunjukkan keburukan pada diri saya yang tidak mungkin itu saya coba untuk saya perbaiki dengan cepat. Ya. Misalnya ketika orang mengatakan si buruk rupa, ya buruk rupa itu kan kesan yang dimiliki oleh orang terhadap orang. Ya mungkin saja ada orang yang tidak ganteng, tidak cantik, tapi jangan dikatakan sebagai si buruk rupa. Itu akan menyinggung perasaan. Orang itu mungkin jadi orang yang pendek, terlalu gemuk, terlalu ya kurus. Jangan dikatakan seperti itu. Biarlah dia itu punya kenyataan seperti itu, tapi jangan dikatakan, itu akan menyinggung perasaan orang. Jadi jangan pernah kita menghina orang, merendahkan orang, melecehkan orang, merendahkan orang dengan cara apapun, termasuk dengan berkata-kata. Nah, ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 itu nampak jelas bahwa kita tidak boleh merendahkan sesama manusia, karena setiap manusia di bumi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tidak ada yang sama. Dan perbedaan itu seharusnya disadari agar tidak menimbulkan kekerasan, konflik, permusuhan dan sebagainya yang bisa merusak kedamaian. Maaf itu. Kekerasan dalam ya, wilayah apapun, masuk kekerasan verbal itu tidak boleh dikatakan. Dan sekarang kekerasan itu bukan hanya kekerasan verbal, tapi kesalahan yang bersifat psikis itu. Kita tidak mengatakan sesuatu, tapi sikap kita itu bisa dipahami sebagai sesuatu yang membuat orang itu bisa tersinggung. Gestur, sikap tubuh kita, mimik kita, respon kita terhadap orang lain itu jangan menunjukkan bahwa kita itu sedang meremehkan, merendahkan atau mencela orang. Oleh karena itu, belajarlah untuk tersenyum, karena senyummu itu pun punya nilai sedekah di hadapan orang lain. Berusaha untuk tidak cemberut, bersikap ramah pada semua orang, bangunlah keramahan pada semua orang, sehingga orang itu senang ketika berjumpa dengan diri kita. Dan sekali lagi saya katakan, bangunlah perdamaian di antara kita, sehingga kedamaian itu terjadi di antara kita, sehingga kita itu bisa bergaul dengan nyaman. Dan itu yang harus kita lakukan dan kita budayakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga, semua orang itu diperintahkan untuk menjauhi dan tidak menebar prasangka, utamanya yang disebut dengan suudzon, prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, menggunjing orang lain, tajasus nggak boleh, riba juga tidak boleh. Tapi kita boleh mengecualikan, ada riba-riba yang diizinkan yang nilainya bukan riba itu, substansinya bukan riba, tapi mengungkap aib yang memang diperlukan. Kita bisa menelisik orang. Seorang hakim harus menelisik kesalahan orang lain, sehingga bisa mengadili dengan seadil-adilnya. Kalau kita itu menjadi polisi, ya kita harus bisa melakukan tindakan dalam rangka mengungkap kejahatan. Dan ketika kita itu berpolitik, kita juga harus bisa waspada terhadap politisi busuk yang bisa memberikan dampak negatif bagi kita. Dan menceritakan kebusukan para politisi tidak dengan maksud untuk mencela dan merendahkan atau menghina, itu penting, karena jangan sampai ada orang yang menjadi korban dari mereka. Maka ada riba-riba yang diizinkan, itu nilainya bukan riba itu, tapi membangun kewaspadaan, ya, menginformasikan sesuatu yang nilainya itu baik bagi banyak orang, termasuk untuk kepentingan masyarakat. Sehingga ketika kita itu memberikan kritik kepada orang, itu bukan riba, tetapi memberikan sesuatu yang baik untuk mereka, agar mereka itu sadar akan kekurangannya. Termasuk ketika kita mencoba untuk memilih pemimpin, kita boleh saja menelisik calon pemimpin yang mau kita pilih. Karena apa?
Semua itu demi kemaslahatan kita ketika kita mau memilih, sehingga kita tidak mendapatkan pemimpin yang tidak baik. Dan lagi, semua orang diperintahkan untuk menjauhi dan tidak menebar prasangka, mencari-cari salah, dan memuji orang lain. Karena perbuatan ini memang dilarang oleh Islam. Karena perbuatan ini bisa menyebabkan kecemburuan dan ketidakpuasan di antara kita. Dan kalau sudah seperti itu, maka kedamaian dan perdamaian itu mustahil akan terwujud, karena semuanya sudah tidak nyaman untuk dinikmati. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga mencoba untuk mencermati bagaimana Allah berfirman di dalam ayat selanjutnya, surat Al-Hujurat ayat 12. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Nah, ini luar biasa. Perintah Allah dan larangannya luar biasa. Perintahnya jangan sampai, perintahnya jadilah orang yang sopan, jadilah orang yang santun, jadilah orang yang menghargai dan menghormati. Tapi ada larangan, jangan pernah kita itu punya prasangka atau kecurigaan pada orang dan suudzon kita. Karena suudzon itu adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, keburukan, kekurangan orang lain, dan jangan suka mengunjing satu sama lain. Bahkan perumpamaan dikatakan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Adakah seorang di antaramu yang suka makan daging saudara yang sudah mati, makan pangkai saudaranya yang enggak suka? Ini perumpamaan yang sangat keras, sangat tegas dari Allah. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di dalam ayat ini ada pesan yang luar biasa dari Allah. Kita ini di dalam pertemuan jangan sampai saling memuji, saling mencari kesalahan, dan berprasangka buruk. Itu akan menumbuhkan sesuatu yang kurang baik. Ada pesan yang luar biasa dari Al-Quran di sini, bahwa Al-Quran itu adalah kumpulan ayat yang betul-betul memerintahkan kita untuk menjadi yang terbaik. Termasuk di dalamnya menjadi orang yang bersikap santun, bersikap lembut, bersikap sopan, menghargai dan menghormati orang lain. Sehingga apapun kegiatan yang cenderung merendahkan, melecehkan, menghina orang lain, itu tidak diizinkan. Termasuk di dalamnya kekerasan. Al-Quran itu anti kekerasan, dan Al-Quran itu membangun informasi-informasi yang memotivasi orang untuk punya cita-cita luhur dan mulia untuk bisa menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Dan yang perlu dicermati bahwa ayat-ayat anti kekerasan di dalam Al-Quran itu tidak bersifat diskriminatif. Artinya semangat ini untuk semuanya. Jangan pernah kita mengatakan kita itu hanya boleh melakukan tindakan yang lembut, sopan, santun hanya kepada sama muslim. Tidak, untuk semuanya. Semangat ini berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa kecuali. Apakah kita itu berbeda agama, berbeda ras, etnik, bangsa, golongan yang ya, terpilah-pilah, tidak boleh. Karena perbedaan itu kemudian kita melakukan tindakan yang tidak baik. Lakukan tindakan yang terbaik untuk siapapun, karena Islam mengajarkan kebaikan untuk semuanya. Dan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa semangat anti kekerasan yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu merupakan spirit yang luar biasa untuk memberikan panduan praktis pada umat Islam untuk bisa menjalani hidup dengan penuh kedamaian di antara umat manusia itu ini, dan bahkan kemudian bisa menjadi contoh bagaimana umat Islam itu memberikan contoh konkret untuk membangun kedamaian dan perdamaian dengan kesantunan, kelembutan, dan penghormatan terhadap siapapun tanpa adanya kekerasan yang bisa menimbulkan sikap yang tidak baik di antara kita, utamanya kekerasan-kekerasan yang pada akhirnya justru akan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antara kita. Termasuk di dalamnya permen Perdana Menteri tentang kekerasan seksual itu ya sebenarnya baik-baik saja, tapi tidak hanya itu yang diatur. Tidak hanya anti kekerasan, apalagi kemudian ya
ada rangkaian kata yang bisa dipahami dengan pemahaman yang kurang tepat. Peraturan Menteri itu seharusnya menyeluruh bahwa kejahatan seksual semacam apapun, baik dengan atau tidak dengan kekerasan, itu tidak boleh dilakukan atau ada di kampus-kampus dan di sekolah-sekolah, di lembaga pendidikan manapun. Sehingga semua orang harus menjaga diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perzinahan, karena larangan Al-Quran sendiri jelas, wala taqrabuz zina, jangan pernah Anda mendekati zina. Artinya tindakan-tindakan yang menjurus pada perzinahan tidak boleh dilakukan. Makanya Islam kemudian mengantarkan orang Islam itu untuk menjadi orang yang menjaga diri, yang disebut odul basor, menjaga pandangan itu harus dilakukan, menutup aurat itu harus dilakukan. Maka kalau memang mau konsisten berislam, ayo buat aturan bagaimana kita itu mau menutup aurat dan menjaga pandangan. Insya Allah dengan cara menutup aurat dan menjaga pandangan, kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita, dan pada saatnya justru kita akan menjadi orang yang akan memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kelembutan pada orang lain, dan insya Allah tidak akan pernah terjadi kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Jadi Islam itu menuntun, memandu dengan panduan yang sangat bagus, sehingga apa yang diperintahkan dan dilarang di dalam Islam itu kalau dilaksanakan, insya Allah akan melahirkan kedamaian, ketenangan, dan insya Allah juga akan melahirkan harmoni kehidupan di antara kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan boleh awal apa membantu?